Oke adik-adik, mari kita review beberapa materi yang sudah kita pelajari tadi tentang impuls, momentum, tumbukan, kemudian pantulan bola ya. Oke, kita mulai dari latihan soal yang pertama dari ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2013. Di sini sebuah bola dijatuhkan bebas dari ketinggian 6,4 di atas lantai. Pada pantulan yang pertama, oleh lantai, bola mencapai ketinggian maksimum 4,8 di atas lantai. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola dari pantulan ketiga? Jadi tadi tinggi awal adalah H1 sama dengan 6,4 meter. Kemudian pantulan yang pertama adalah H2 sama dengan 4,8. Jadi kita misalkan pantulan pertama ini adalah H2, pantulan pertama. Kemudian untuk pantulan yang kedua kita tulis sebagai H3. Ini kita belum tahu ya berapa ya. Ini adalah pantulan yang ketiga. Yang kedua. Kemudian H4 kita buat ini sebagai pantulan yang ketiga. Nah, ini nanti yang akan kita cari. Mula-mula kita gunakan persamaan E sama dengan H2 per H1 sama dengan H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3. Jadi nanti berlaku seperti ini adik-adik, tinggi sesudah, ini tinggi sebelum. Nah, pertama-tama kita cari terlebih dulu tinggi pantulan yang kedua. Kita gunakan kedua persamaan ini. Kita kuadratkan terlebih dahulu kedua ruas. Jadi nanti H2 per H1 itu akan sama dengan H3 per H2. H2-nya adalah 4,8, kemudian H1-nya adalah 6,4, sama dengan H3 per 4,8. Dibagi dengan 16 atau 1,6, jadi nanti 3, di sini 4, maka besarnya H3 adalah 3,6 meter. Kemudian H3 ini akan kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Jadi sama ya, kedua ruas saya kuadratin, jadi nanti H3 per H2 sama dengan H4 per H3. H3-nya adalah 3,6, kemudian H2-nya adalah 4,8, sama dengan H4 dibagi dengan 3,6. Kedua ruas saya bagi dengan 1,2, 3, di sini 4. Berarti nanti H4-nya adalah 2,7 meter. Jadi jawabannya adalah D. Nah, adik-adik perlu hati-hati ya, jangan sampai di sini adik-adik berhenti di H3 saja. Oke, H3 itu adalah pantulan yang kedua, padahal di sini yang ditanyakan adalah pantulan yang ketiga. Seperti itu. Kita lanjutkan ke latihan soal yang kedua dari UTBK tahun 2019. Sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan. Benda tersebut menumbuk benda B yang masanya adalah MP yang diam. Selama tumbukan, gaya interaksi yang dialami oleh benda B ditunjukkan dalam gambar. Besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda B adalah, jadi di sini dikatakan ada benda A yang bergerak dengan kecepatan VA, masanya adalah MA, kemudian ada benda B. Benda B ini diam. Nah, kita gunakan kekalahan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, untuk momentum di sini terdiri dari momentum A dan momentum B. Momentum akhirnya juga sama, ada PA aksen dan PP aksen. Kemudian saya pindah ruas, jadi nanti PA min PA aksen itu sama dengan TB aksen dikurangin dengan PP. Jadi di sini ada delta P untuk benda A, kemudian di sini ada delta P untuk benda B. Nah, di sini gaya interaksi yang dialami oleh benda A, ya ini maaf salah ya sebenarnya, ditunjukkan oleh gambar. Nah, untuk mencari besarnya perubahan momentum, ini kan sama aja kita mencari impuls D. Ya, jadi nanti impuls ini bisa dicari menggunakan F delta T. Namun karena F sama delta T-nya ada dalam bentuk grafik, maka nanti delta P itu ya atau impuls
yang mana sebenarnya F kalikan delta T, kita bisa cari menggunakan luas grafik. Nah, karena grafiknya berbentuk segitiga, maka kita gunakan setengah alas kalikan dengan tinggi. Nah, di sini karena tidak ada grafik, saya tulis aja di sini FB dikalikan dengan delta T. Nah, setengah alasnya adalah delta T0, kemudian tingginya adalah F0. Oke, kita cari nanti FB-nya. Kita coret dulu delta T-nya. Nah, kita ketemu FB itu sama dengan setengah F0. Jawabannya adalah D. Jadi ini, maaf ya, salah ketik. Jadi sebenarnya ini yang ditanyakan adalah yang diketahui adalah gaya interaksi yang dialami oleh benda A ditunjukkan seperti pada gambar. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda B. Jawabannya adalah D. Latihan soal ketiga dari SBMPTN tahun 2015. Di sini ada pernyataan dan alasannya. Bila kelereng besar menumbuk kelereng bermassa kecil, maka arah momentum kelereng bermassa besar ini tidak berubah. Jadi gini dek, semisal di sini kelereng besar kecepatannya adalah V1, masanya adalah M1, kemudian kelereng kecil masanya M2, kemudian kecepatannya adalah V2, arahnya ke kanan, maka ketika pertumbukan ini masih bisa memiliki kemungkinan bahwa nanti arah momentum pada kelereng bermassa besar ini tidak berubah. Jadi nanti kelerengnya tetap ke kanan. Tapi jika kelereng besarnya menumbuk massa kedua yang kecil, tapi kecepatannya ke kiri ya. Nah, ini nanti bisa juga si kelereng besar ini ada kemungkinan bergerak berlawanan arah, jadi terpental berlawanan arah. Jadi di sini untuk menentukan arah momentum, selain harus diketahui massa, juga harus diketahui arah kecepatan benda pertama maupun benda yang kedua. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini kita anggap salah. Untuk sebabnya, momentum kelereng bermassa kecil berubah arah. Nah, ini juga masih belum pasti ya, tergantung nanti geraknya atau arahnya kemana. Kalau sama-sama ke kanan ini, kemungkinan besar nanti arahnya juga akan ke kanan. Tapi kalau bentuknya saling mendekati seperti ini, seperti pada gambar yang kedua, nanti ada kemungkinan setelah bertumbukan mereka akan berbalik arah. Jadi untuk pernyataan yang kedua ini saya anggap salah. Pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua salah, berarti kita pilih jawaban yang E. Latihan soal keempat dari ujian masuk Universitas Diponegoro tahun 2019. Sebuah benda menumbuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per second. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 meter per second searah dengan kecepatan benda semula. Bila koefisien restitusi adalah 0,4, maka kecepatan benda setelah tumbukan adalah... Nah, karena diketahui koefisien restitusinya adalah 0,4, maka kita bisa mengartikan bahwa soal ini adalah soal tentang tumbukan lenting sebagian. Karena koefisien restitusinya kurang dari 1, namun juga lebih besar daripada 0. Kita gambar terlebih dahulu. Di sini ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 20 meter per second, menumbuk sebuah balok yang diam. Karena diam, saya tulis di sini V2-nya sama dengan 0. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 meter per second searah dengan arah semula. Jadi saya gambar di sini kecepatannya ke kanan. V sama dengan 15 meter per second. Nah, yang ditanyakan nanti kecepatan V1 aksen ini jadi berapa? Kita gunakan hukum kekalan momentum. Momentum awal M1 V1 ditambah dengan M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah dengan M2 V2 aksen. Nah, ketika kita gunakan hukum kekalan momentum ini, ternyata di sini ada beberapa variabel yang tidak diketahui, yaitu M1 dengan M2.
Jadi untuk untuk persamaan yang pertama ini tidak bisa kita gunakan. Oke, kita masih punya persamaan yang kedua, yaitu E sama dengan min V1 aksen dikurangin V2 aksen dibagi dengan V1 min V2. Nah, tinggal kita masukkan, berarti nanti 0,4 sama dengan min V1 aksen ditambah dengan V2 aksen dibagi dengan V1 adalah 20, kemudian V2-nya 0, jadi sama dengan 8 min V1 aksen ini yang ditanyakan, kemudian V2-nya adalah 15. Min 7 sama dengan min V1 aksen, jadi nanti V1-nya sama dengan 7 meter per second. Jadi kita anggap tadi arah ke kanan itu adalah positif. Maka karena 7 ini juga positif, berarti arahnya juga ke kanan. Ke kanan berarti searah dengan kecepatan semula. Ya, tadinya 20 ke kanan, nanti pada akhirnya juga 7 ke kanan. Maka kita pilih jawabannya yang A. Latihan soal kelima dari seleksi masuk Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2017. Sebuah peluru dengan massa 5 gram ditembakkan secara horizontal pada balok kayu bermassa 2 kg yang diam di atas permukaan meja datar. Peluru bersarang di balok dan balok kayu bergerak sejauh 1 meter. Jika koefisien gesek kinetik antara permukaan balok kayu dan meja adalah 0,2, maka kelajuan peluru adalah, jadi mula-mula kita gambar terlebih dahulu lintasan gerak balok dan peluru. Jadi tadi mula-mula ada sebuah balok tersebut dia ditumbuk oleh sebuah peluru. Nah, jadi seperti ini. Setelah ditumbuk oleh peluru, maka balok tersebut di dalamnya terdapat peluru yang bersarang. Mereka bergerak bersama hingga akhirnya balok dan peluru yang ada di dalamnya ini berhenti karena di sini mereka melewati permukaan lantai yang kasar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan gerak peluru. Jadi ini awalnya ini adalah VP. Yang ditanyakan awal mula di sini baloknya diam, jadi VB sama dengan 0. Kemudian setelah itu si balok dia dan peluru yang ada di dalamnya bergerak dari titik A menuju ke titik B. Nah, di sini jarak tempuhnya adalah 1 meter. Oke. 1 meter. Kemudian, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka pertama-tama kita uraikan terlebih dahulu beberapa gaya yang bekerja pada balok dan peluru karena nanti akan kita hitung gaya geseknya. Yang pertama ada gaya normal, arahnya selalu menuju ke atas, kemudian yang ke bawah terdapat gaya berat W. Kemudian terdapat gaya gesek ya di sini yang menyebabkan benda berhenti. Gaya geseknya adalah FK. Di sini diketahui mu K adalah 0,2. Kemudian massa balok adalah 2 kg, sedangkan massa pelurunya adalah 5 gram. Atau kalau diubah menjadi kilo, hasilnya adalah 0,005 kg. Oke, mula-mula kita cari terlebih dulu gaya normal yang bekerja pada balok dan peluru, yaitu sigma F Y sama dengan 0. Yang ke atas ada gaya normal, sedangkan yang ke bawah adalah gaya berat W sama dengan 0, maka normal sama dengan W. W-nya ini terdiri dari massa balok ditambah dengan massa peluru. Oke, dikalikan dengan gravitasi, berarti nanti di sini MB-nya adalah 2 ditambah 0,005. Oke, kalikan dengan gravitasinya adalah 10. Maka hasilnya adalah 20,05 Newton. Ini satuan untuk gaya normal. Kemudian setelah ini maka kita cari kecepatan balok dan peluru setelah
mereka bertumbukan kemudian bergerak bersama dengan kecepatan sebut saja V aksen. Kita gunakan persamaan usaha, yaitu W sama dengan delta EK, di mana di sini W-nya adalah gaya, gaya yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, berarti FK dikalikan dengan S. Sama dengan delta EK, yaitu setengah M V aksen kuadrat dikurangi 0. Nah, di sini kita gunakan 0 karena pada akhirnya benda ini diam. V aksennya sama dengan 0. Jadi kita masukkan FK berarti mu K dikalikan dengan normal. Dikalikan S sama dengan setengah dikalikan massa benda ditambah dengan massa peluru dikalikan dengan V aksen kuadrat. Mu K-nya adalah 0,2, kemudian gaya normalnya adalah 20,05. S-nya adalah 1 sama dengan setengah. Di sini 2 ditambah dengan 0,005. Oke, V aksen kuadrat. Kemudian di sini berarti bisa dicoret. Oke. Nanti di sini ketemu 10, berarti 2 itu sama dengan setengah V aksen kuadrat. Maka V aksen sama dengan 2 meter per second. Nah, setelah V aksen ketemu, maka kita gunakan hukum kekalahan momentum, yaitu momentum awal sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum akhir setelah antara peluru dan balok ini bertumbukan. Momentum awal berarti MP dikalikan dengan VP ditambah dengan MB dikalikan dengan VB sama dengan MP ditambah dengan MP dikalikan dengan V aksen. Nah, massa pelurunya adalah 0,005 dikalikan dengan VP. Karena di sini awalnya balok dalam keadaan diam, maka VB-nya 0, maka MP kalikan VB juga 0. Sama dengan massa peluru adalah 2 ditambah 0,005. Oke, dikalikan dengan V aksen. Nah, V aksen tadi ketemunya 2 ya, berarti ini tak masukin 2 saja. Oke, berarti nanti VP sama dengan 2,0005 dikalikan 2 dibagi dengan, oh ya, ini nolnya kelebihan 1 ya, dibagi dengan 0,005. Untuk 2,005 kalau dibagi dengan 0,005 maka hasilnya adalah 401. Jadi kalau dikalikan 2 maka menjadi 802. Satuannya adalah meter per second. Jadi jawaban untuk latihan soal kelima ini adalah D. Latihan soal ke-6 dari ujian masuk Universitas Gadjah Mada tahun 2010. Suatu benda angkasa bermassa M dalam ruang bebas, medan bergerak dengan kecepatan V. Pada suatu saat, benda tersebut mengalami pembelahan secara internal menjadi 2 bagian. Bagian pertama bermassa M/4 bergerak dengan kecepatan 3V pada arah tegak lurus dengan arah kecepatan V semula. Jadi di sini deh adik bisa lihat gambar ini mula-mula M, kemudian benda tersebut terpisah menjadi M/4 dengan kecepatan 3V. Kemudian bagian kedua adalah 3/4-nya. Berarti kan tadi sudah menjadi 1/4 ya, ini nanti sisanya adalah 3/4-nya. Kemudian 3/4-nya ini membentuk sudut theta terhadap arah kecepatan semula. Nah, jadi nanti kita uraikan kecepatan tersebut menjadi komponen. Kecepatan mendatar di sini saya gunakan V cos theta karena komponen tersebut berada di samping sudut. Kemudian sisanya adalah V aksen sin theta. Jika bagian kedua bergerak pada arah membentuk sudut theta ya, tadi dikatakan terhadap arah semula, maka tangan theta adalah, nah untuk menyelesaikan persoalan ini kita gunakan hukum kekalahan momentum. Nah nanti kita bagi kekalahan momentumnya menjadi kekalahan momentum di sumbu X dan kekalahan momentum di sumbu Y. Untuk kekalahan momentum di sumbu X, Nah, untuk sumbu X ini terdapat
komponen kecepatan Vx yaitu V dan komponen kecepatan di sumbu X V aksen cos theta. Ini untuk pecahan bagian yang kedua. Sementara pecahan bagian pertama ini tidak terdapat komponen kecepatan pada sumbu X. Jadi untuk kekalahan momentum pada sumbu X, momentum X awal sama dengan momentum X akhir. Jadi di sini cukup M dikalikan dengan V saja sama dengan 3/4 M dikalikan dengan V aksen cos theta. Dicoret masanya. Jadi nanti kita punya cos theta adalah 4V/3 V aksen. Ini adalah nilai untuk cos theta. Kemudian kita uraikan pula kekalahan momentum untuk sumbu Y. Di sini tidak terdapat komponen kecepatan Vy untuk benda M di sini ya. Jadi nanti momentum awalnya 0 karena Vy-nya juga 0. Jadi nanti saya tulis di sini Py sama dengan Py aksen, Py awalnya adalah 0. Kemudian bagian 1 memiliki komponen kecepatan pada sumbu Y adalah 3V. Untuk bagian kedua memiliki komponen kecepatan pada sumbu Y adalah V aksen sin theta. Nah, untuk 3V ini kita anggap positif arahnya karena ke atas. Jadi nanti kita punya M/4 dikalikan dengan 3V min, karena untuk bagian yang kedua ini ke bawah, min 3M/4 dikalikan dengan V aksen sin theta. Kemudian saya pindah ruas di sini menjadi 3M/4 V aksen sin theta sama dengan 3M/4 V. Jadi nanti kita punya sin theta sama dengan 3/4 M-nya ini bisa dicoret terlebih dahulu. Maka sin theta sama dengan V/V aksen. Jadi ketika kita ingin mencari tangen itu adalah perbandingan antara sin dengan cos. Sinnya adalah V/V aksen, sedangkan cosnya adalah 4/3 dikalikan dengan V dibagi dengan V aksen. V/V aksennya bisa dicoret. Maka tangan theta adalah 3/4. Jadi jawabannya adalah A. Latihan soal ke-7 dari SIMA UI tahun 2013. Sebuah balok ditembakkan dalam arah vertikal dengan sebuah peluru yang memiliki kecepatan 500 meter per second. Massa peluru adalah 10 gram, sedangkan massa balok adalah 2 kg. Setelah ditembakkan, peluru bersarang di dalam balok. Balok akan terpental ke atas hingga ketinggian maksimum berapa? Mula-mula kita selesaikan terlebih dahulu hukum kekekalan momentum yang terjadi antara balok dengan peluru. Jadi di sini terjadi tumbukan tak lenting sama sekali karena setelah pertumbukan peluru dan balok itu bergerak bersama dengan kecepatan V aksen. Kita gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sebelum tumbukan sama dengan momentum akhir. Jadi di sini pada mulanya terdapat peluru MP dikalikan dengan VP ditambah dengan massa balok dikalikan dengan kecepatan balok sama dengan MP ditambah dengan MB. Ini karena mereka bergerak bersama dikalikan dengan V aksen. Massa pelurunya adalah 10 gram, maka kita ubah dulu ke kilo menjadi 0,01 dikalikan dengan 500. Kemudian karena di sini balok mulanya dalam keadaan diam, maka MB kali VB-nya adalah 0. Sama dengan di sini massa pelurunya adalah 0,01 ditambah dengan 2 kalikan dengan V aksen. Maka 5 sama dengan 2,01 V aksen. V aksen ini adalah 5 dibagi dengan 2,01. Nah, kita bulatkan saja, hasilnya menjadi 2,5 meter per second. Nah, setelah pertumbukan, di sini balok dan peluru bergerak. Anggap mulanya dia berada pada titik A, kemudian dia berpindah hingga mencapai tinggi maksimum, yaitu titik B.
maka akan kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik, yaitu energi mekanik di tempat A itu sama besarnya dengan energi mekanik di tempat B. Untuk EMA berarti di sini EP ditambah dengan EK sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Kemudian kita masukkan untuk EPA, di sini kita anggap tinggi awalnya atau HA sama dengan 0. Karena EP ini rumusnya adalah MGH, karena hanya 0 maka EPA-nya ini akan sama dengan 0. Kemudian EKA berarti nanti dia setengah M dikalikan dengan VA kuadrat. Nah, M di sini adalah massa gabungan antara peluru dengan balok. Ini kita sebut M saja. Kemudian untuk EPB berarti MG dikalikan dengan HB ditambah EKB. Nah, pada ketinggian maksimum di sini nilai V-nya sama dengan 0. Karena EK rumusnya adalah setengah MV kuadrat, ketika V-nya 0, maka EK-nya jadi 0. Jadi di sini kita punya setengah M VA kuadrat sama dengan MG HB. Kita coret yang sama. Kemudian VA-nya saya ganti menjadi V aksen karena di sini saya nulis simbolnya sudah V aksen. Berarti nanti setengah V aksen kuadrat sama dengan G, HB-nya ini adalah H max. VA ini adalah HB. Jadi tinggal kita masukkan setengah dikalikan dengan 2,5 kuadrat sama dengan 10 H max. Nanti besarnya H max adalah 2,5 kuadrat itu adalah 6,25 dibagi dengan 2 dikalikan 10 jadi 20, hasilnya sekitar 0,31. Satuannya meter, atau kalau dibuat ke sentimeter hasilnya adalah 31 cm. Jadi jawabannya adalah C.